tangan klan Wutang. Berhenti Jenderal. Aku tak ingin kau membunuhnya. Perintah Tin Yu. Jenderal Gonglang bertanya-tanya. Mengapa Pangeran Phoenix melarangnya untuk memusnahkan makhluk yang telah mencoba membunuhnya? Tin Yu mengerti akan apa yang dipikirkan Jenderal Gonglang. Dan tak lama kemudian dia pun berkata, Jenderal Gonglang, sebentar lagi kau akan mengetahui siapa dia, ucap Tin Yu. Mendengar perkataan Pangeran Phoenix, Jenderal Gonglang semakin bertanya-tanya dalam hati siapakah makhluk bayangan merah darah itu. Karena rasa penasaran yang tinggi, dia pun menatap tajam ke arah sosok bayangan merah darah yang mulai berubah ke tubuh aslinya. Biao. Pekik Jenderal Gonglang seakan tak percaya. Dia pun mengusap-usap kedua matanya. Dan tetap saja yang dilihatnya adalah Biao. Rasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya membuat Jenderal Gonglang menamparkan pipinya sendiri dengan keras, agar dia yakin jika yang dilihatnya bukanlah mimpi. Jenderal Gonglang benar-benar merasakan perih di pipinya, dan dia baru yakin serta percaya jika yang dilihatnya adalah Biao sahabatnya. Dia pun segera memeriksa keadaan Biao. Namun tiba-tiba Jenderal Gonglang seketika siaga saat merasakan aura kehadiran binatang roh yang sangat kuat di tempat itu. Apa yang dirasakan Jenderal Gonglang benar terjadi. Tampak di hadapannya seekor gorila emas raksasa tengah berdiri di hadapannya. Kembali Jenderal Gonglang ingin menyerang gorila emas raksasa itu. Akan tetapi kembali Tin Yu mencegahnya. Jenderal Gonglang, kau jangan menyerangnya, ucap Tin Yu. Walaupun dengan bertanya-tanya di hati mengapa Pangeran Phoenix tak memperbolehkannya menyerang sang gorila emas raksasa, Jenderal Gonglang akhirnya mengikuti perkataan sang pangeran. Tak lama kemudian gorila emas berlutut dengan satu kaki memberi hormat pada Tin Yu, yang membuat Jenderal Gonglang semakin bertambah heran. Kau telah menyelesaikan tugasmu dengan sangat baik. Dan sekarang ini aku perintahkan kepadamu untuk memperbaiki alam batinku, ucap Tin Yu. Gonggo yang berada pada wujud gorila emas raksasa, seketika itu menghilang dari hadapan Tin Yu. Karena penasaran dengan sang gorila emas, Jenderal Gonglang seketika itu juga menanyakannya pada Tin Yu. Pangeran, jika boleh ku tahu siapakah gorila emas raksasa itu? Tanya Jenderal Gonglang. Jenderal, dia adalah salah satu sahabat yang kini berada di dalam alam batinku, yang selalu membantuku di setiap masalah yang ku alami, jawab Tin Yu. Jenderal Gonglang mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. Tapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia masih bertanya-tanya seberapa kuatkah putra Yanlan, yang mampu menaklukkan binatang roh puncak tertinggi dan membunuh kedua jenderal utama Kekaisaran Glory. Setelah rentetan peristiwa yang terjadi, akhirnya Tin Yu menghubungkan segel jari matahari yang berada di tubuh Ketua Wu. Ketua Wu yang mendengar suara tuan mudanya, segera menyimak perkataannya. Ketua Wu, bawa kembali para anggota klan Wutang yang berada di tempatmu. Aku menunggumu di dalam perbatasan wilayah Kekaisaran Phoenix, ucap Tin Yu. Baik tuan muda, aku akan membawa seluruh anggota klan Wutang ke tempat Anda, jawab Ketua Wu. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu mengajak seluruh pasukan Phoenix menuju ke dalam perbatasan wilayah Kekaisaran Phoenix. Di dalam kawasan wilayah perbatasan Kekaisaran Phoenix, seluruh pasukan diberi perintah untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada serangan balik dari Kekaisaran Glory yang tak terima dengan kematian dua jenderalnya. Sambil menunggu kedatangan para rombongan klan Wutang, Tin Yu mencoba menyembuhkan Biao. Rohnya sudah terluka parah akibat kelamaan mengalami penyiksaan. Apa yang harus kulakukan sementara aku tak punya bahan penunjang untuk menyembuhkannya? Batin Tin Yu.
Di saat kebingungannya itu, Tin Yu lantas teringat akan sosok peri cantik penghuni cincin ruang yang dipakainya. Mengapa aku tak menanyakannya kepada peri Lilia? Siapa tahu di dalam cincin ini terdapat benda atau pil obat yang dapat menyembuhkan Paman Biao. Batin Tin Yu. Tin Yu segera melakukan meditasi. Tak lama kemudian rohnya masuk ke dalam cincin ruang yang dipakainya. Tuan muda, ucap peri Lilia memberi hormat pada Tin Yu. Peri Lilia sahabatku, aku tengah kesusahan dalam menyembuhkan Paman Biao. Rohnya saat ini terluka parah dan aku sangat sulit menyembuhkannya dengan teknik jari matahari yang kupunya. Semua itu karena aku tak memiliki bahan penunjang penguat roh, ucap Tin Yu. Mengapa Tuan Muda harus bingung? Ayah Anda dulu senang menjelajah antar alam, antar dua benua dan bahkan dia mampu menjadi jenderal perang tertinggi langit di Nirwana. Ayah Anda mempunyai hobi mengumpulkan barang-barang bermanfaat seperti benda berkualitas, batu inti binatang roh, batu energi, batu inti binatang dewa di Nirwana, dan masih banyak benda berharga yang lainnya yang tersimpan di dalam cincin ruang ini. Di dalam cincin ini begitu banyak pil yang berkualitas termasuk pil penguat roh yang Tuan Muda inginkan, jawab peri Lilia. Tak lama kemudian peri Lilia mengambilkan satu buah pil obat dan satu buah batu inti binatang dewa. Setelah itu kedua barang berharga tersebut diberikannya kepada Tin Yu. Ini adalah pil Yin dan Yang. Pil ini dapat memulihkan kondisi Biao kembali. Tapi Tuan Muda, Anda harus tetap menggunakan teknik jari matahari untuk membangkitkan kembali energi murni milik Biao agar dapat sembuh dengan sempurna. Dan ini aku berikan batu inti binatang dewa yang berguna untuk memulihkan salah satu dantianmu yang rusak, ucap Putri Lilia. Tin Yu menerima pil dan batu inti binatang dewa itu dengan senang hati. Setelah itu dia berpamitan kembali ke tubuh kasarnya. Perlahan Tin Yu membuka matanya, kemudian berjalan ke arah Biao. Tin Yu memberikan pil obat Yin dan Yang ke mulut Biao. Dan di dalam tenda Tin Yu melakukan penyembuhan dengan menggunakan teknik jari matahari yang dimilikinya. Sementara itu para pengungsi klan Wutang sudah datang. Jenderal Jatayu dan Ketua Wu serta Ketua Shin yang datang menemui Jenderal Gonglang. Mereka semua ingin bertemu dengan Pangeran Tin Yu. Tapi Jenderal Gonglang mengatakan jika Pangeran Negeri Phoenix tengah melakukan pemulihan diri. Setelah melakukan pertarungan sengit dengan kedua jenderal utama dari Kekaisaran Glory. Sengaja Jenderal Gonglang tak mengatakan jika Pangeran Phoenix tengah mengobati Biao. Karena hal itu merupakan masalah pribadi di dalam Kekaisaran Phoenix mengenai munculnya Biao kembali. Karena di tempat itu ada beberapa orang yang tak ada hubungannya dengan Kekaisaran Phoenix. Mereka semua bercakap-cakap membahas tentang semua yang terjadi, termasuk matinya kedua jenderal utama Kekaisaran Glory di tangan Tin Yu. Jenderal Jatayu dan Ketua Shin yang tak menyangka jika Pangeran Tin Yu bisa membunuh kedua jenderal utama Kekaisaran Glory, karena mereka berdua tahu benar jika kedua jenderal itu mempunyai kemampuan yang sulit dicari tandingannya. Seandainya waktu itu aku melakukan bentrok dengan Pangeran Tin Yu, mungkin saja klanku sudah hilang dari muka bumi. Batin Ketua Shin yang sambil menerawang kembali saat bagaimana dirinya mengusir Tin Yu dari klannya. Di tempat lain Ketua Wu hanya bisa diam. Dia tak menyangka jika selama ini Tuan Muda yang dihormatinya adalah seorang putra mahkota Kekaisaran Phoenix yang agung. Di masa depan kami dari kelompok api Phoenix akan menjadi pasukan tempur yang tak terkalahkan di perbatasan Pangeran. Dan kami semua sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah kau berikan kepada kami semua kelompok api Phoenix. Hingga kami semua menjadi orang yang benar dan bisa hidup tentram dengan keluarga kami. Untuk itu kami semua akan selalu setia pada Anda Pangeran.
dan kami siap menjadi ujung tombak dari setiap pertempuranmu. Ucap Ketua Wu yang begitu bangga dengan adanya Pangeran Phoenix yang menjadi pemimpin mereka semua. Bersambung kembali ke Istana Phoenix. Di dalam Kekaisaran Glory, Pangeran Huangqin begitu sangat murka dengan meninggalnya dua jenderal utama kekaisarannya, yang dia ketahui dari seorang pasukan terbang Kekaisaran Phoenix yang tak ikut mati saat pembantaian itu terjadi, karena pasukan itu bersembunyi di dalam awan. Kekaisaran Phoenix, kalian memang ingin mencari peperangan dengan Kekaisaran Glory. Tunggu saja saat ayahku telah selesai melakukan kultivasinya. Maka saat itu kalian semua akan menerima kehancuran. Ucap Pangeran Huangqin dengan menggenggam tinjunya. Pangeran Huangqin berjalan menuju ke arah meja yang terdapat dua guci anggur di sana. Dan tak lama kemudian dia pun meneguk anggur yang ada di dalam gelas, sambil menatap tajam ke arah dua guci anggur yang berada di hadapannya. Tin Yu, tak kusangka kau merupakan seorang putra mahkota Kekaisaran Phoenix. Saat pertarungan 3 tahun yang akan terjadi nanti aku tak ingin dilakukan di Kekaisaran Phoenix. Karena sudah dipastikan seluruh jajaran petinggi Kekaisaran Phoenix tak akan menerima jika aku nantinya akan membunuhmu di atas arena pertarungan itu. Aku akan menyuruh utusan dari Kekaisaran Glory agar merubah tempat pertarungan kita nanti. Tapi jika kau tak mau melakukan pertarungan di antara perbatasan dua negara, mau tidak mau aku akan melakukan pertarungan itu di Kekaisaran. Ucap Pangeran Huangqin sambil meminum kembali anggur yang telah dituangkan ke dalam gelas. Pagi hari di perbatasan Kekaisaran Phoenix, Tin Yu telah menyembuhkan Biao dan Biao begitu sangat heran dengan keadaannya yang masih hidup. Dia menatap ke arah pemuda yang tengah berdiri memandanginya. Yang mulia, pekik Biao sambil menggenggam tinju memberi hormat. Dia menyangka jika orang yang berdiri di hadapannya adalah Yan Lan sang Kaisar Phoenix. Paman, bangkitlah. Aku bukanlah Yan Lan sang Kaisar Phoenix. Aku adalah Tin Yu, putra Yan Lan dan putri Xing Xialin dari Kekaisaran Giok. Apa? Biao segera bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Tin Yu. Dahulu saat aku menyelamatkanmu dari orang-orang yang ingin membunuhmu, kau masihlah seorang bayi merah yang hanya bisa menangis dan terus menangis. Tapi kau menjelma menjadi anak muda yang tampan dan sangat persis dengan ayahmu. Pangeran Tin Yu, izinkanlah aku untuk memelukmu, agar aku bisa melepaskan rindu pada ayahmu, pinta Biao. Tin Yu tersenyum dan tanpa berkata apa-apa dia langsung memeluk Biao. Biao menyambut hangat pelukan Tin Yu. Baginya Tin Yu merupakan sosok Yan Lan muda yang begitu sangat dihormatinya. Dan dia berjanji dalam hati selama dia masih hidup akan selalu melindungi Tin Yu di masa depan. Rombongan Tin kembali pulang menuju Istana Phoenix. Hanya Ketua Wu yang kembali pulang ke kelompok Api Phoenix. Kemenangan besar terhadap pasukan tempur Kekaisaran Glory dan terbunuhnya Jenderal Utama Kekaisaran Glory telah duluan sampai ke Istana Phoenix. Jenderal Gonglang sengaja menyuruh salah satu prajuritnya untuk mengabarkan hal itu kepada Sang Ratu, agar Istana Phoenix dapat menyambut kemenangan pangeran dengan sedikit perayaan. Benar saja. Di Istana Phoenix, Pangeran Tin Yu langsung disambut sukacita oleh seluruh penghuni istana dan penduduk kekaisaran. Para penduduk terus-terusan berteriak mengagungkan namanya, saat Tin Yu dan rombongan pasukan kekaisaran melintas di hadapan mereka. Dan pada akhirnya Tin Yu sampai ke Istana Phoenix dengan selamat. Tampak Ratu Yanling tengah menunggu kehadirannya di sana. Melihat sang ratu, Tin Yu segera turun dari kudanya dan memberi hormat dengan menggenggam tinjunya. Bangkitlah putraku. Aku terima penghormatanmu, ucap sang ratu sambil memeluk putranya itu. Maaf ibu, aku telah membuatmu khawatir.
ucap Tin Yu. Ibu memang sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Tapi ibu yakin dan percaya jika kau mampu untuk menjaga dirimu, ucap Ratu Yanling. Terima kasih atas kepercayaan yang kau berikan padaku ibu, jawab Tin Yu. Setelah itu Biao langsung menghadap Ratu Yanling dan menggenggam tinju memberi hormat. Tubuh Ratu Yanling bergetar saat melihat sosok laki-laki parubaya yang ada di hadapannya saat ini. Biao, apakah kau benar-benar Biao? Tanya sang ratu. Benar ratu, ini aku Biao. Pangeran muda telah menyelamatkanku dari tangan Jenderal Sang Yang hingga aku bisa kembali ke istana Phoenix, jawab Biao. Terlihat Ratu Yanling begitu sangat senang dengan kehadiran Biao kembali. Dengan kehadiran salah satu tokoh kuat di istana Phoenix membuat kekuatan kekaisaran Phoenix semakin kokoh dan kuat. Setelah itu sang ratu menyambut mereka semua dengan perjamuan makan. Setelah itu sang ratu mempersilahkan mereka semua untuk beristirahat kecuali Pangeran Tin Yu. Sang ratu mengajak Tin Yu untuk pergi ke ruangan khusus yang merupakan ruangan pribadi sang ratu. Putraku, saat memelukmu tadi ibu merasakan jika kau mempunyai 2 dantian. Dan salah satu dantianmu telah rusak. Apakah karena pertarunganmu melawan 2 jenderal dari Kekaisaran Glory? Tanya sang ratu. Benar ibu, aku mempunyai 2 dantian yang merupakan anugerah dari sang dewa. Akan tetapi salah satu dantianku saat telah rusak akibat bertarung melawan Jenderal Sangyang. Ibu tak usah khawatir. Aku pasti bisa memperbaiki dantianku yang rusak itu, jawab Tin Yu. Putraku, aku akan membantumu untuk memperbaiki dantianmu yang rusak itu, ucap sang ratu. Ibu, aku bisa memperbaiki dantianku yang rusak itu asalkan aku mendapatkan tempat untuk melakukan kultivasi, jawab Tin Yu. Aku percaya kau dapat menyembuhkan dirimu sendiri. Dan kau bisa melakukan kultivasimu di tempat biasa ayahmu melakukan latihannya, ucap Ratu Yanling. Ibu, aku ingin mengajak Xin Yin latihan di sana agar dia bisa menembus ranah tingkat alam Emperor awal, sebelum kami berangkat kembali ke Kerajaan Cahaya Nirwana, ucap Tin Yu. Aku memperbolehkan Xin Yin ikut berlatih denganmu di sana. Asal kau tak macam-macam dengannya. Aku ingin kau berjanji pada ibu, ucap Ratu Yanling. Aku berjanji padamu ibu, ucap Tin Yu. Setelah berkata seperti itu, Ratu Yanling mengajak Tin Yu ke tempat di mana biasa Raja Phoenix melakukan latihannya. Tak lupa Ratu Yanling mengajak Putri Xin Yin agar bisa meningkatkan kekuatannya di sana. Mereka bertiga akhirnya memasuki tempat di mana Kaisar Phoenix berlatih. Tampaki alam begitu berlimpah di sana yang membuat Tin Yu yakin jika dia dapat membantu Xin Yin menembus tingkat alam Emperor awal dan menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah Ratu Yanling pergi, Putri Xin Yin segera mencecar Tin Yu dengan bermacam-macam pertanyaan, yang membuat Tin Yu harus berpikir ekstra agar bisa menjawab pertanyaan dari sang putri. Mengapa kau meninggalkanku untuk berperang melawan pasukan Kekaisaran Glory? Sementara kau tahu jika Kekaisaran Glory tengah memburu klanku. Tanya Xin Yin. Sayang, aku sengaja tak membawamu karena aku tak ingin kau dalam bahaya. Rasa cinta yang besar padamu yang telah mendorongku agar tak mengikut sertakan kau ke wilayah perbatasan Kekaisaran Phoenix, jawab Tin Yu. Apakah kau tahu Kaktin? Aku tak enak makan dan tidur semua karena mengkhawatirkanmu. Jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan padamu di sana, apa yang harus kulakukan di kekaisaran ini? Dan bagaimana nasibku di masa depan jika harus kehilangan dirimu, orang yang sangat kucintai? Tanya Putri Xin Yin dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sesaat Tin Yu terdiam dan meresapi perkataan Putri Xin Yin.
Untung saja Ibu Ratu tak mengatakan kepada Shin Yin jika aku sekarang ini tengah terluka dalam. Jika Ibu Ratu sampai mengatakannya maka aku tak sanggup menjawab pertanyaan yang dia berikan. Batin Tin Yu. Sayang, maafkan aku. Di lain hari aku tak akan melakukannya lagi. Jawab Tin Yu sambil mendekap tubuh Putri Shin Yin. Putri Shin Yin membalas dekapan Tin Yu dengan sebuah pelukan hangat. Kak Tin, aku ingin kau yang pertama dan terakhir dalam hidupku. Maafkan aku juga Kak karena telah berkata keras padamu. Ucap Putri Shin Yin sambil menenggelamkan wajahnya ke dada bidang Tin Yu. Tin Yu meraih wajah sang putri. Kemudian memberikan ciuman hangat di keningnya dan kembali memeluknya dengan hangat. Bersambung. Berlatih bersama. Hari itu juga dengan bantuan bahan penunjang dan beberapa pil eliksir dari cincin ruang Tin Yu, Putri Shin Yin mulai melakukan kultivasi menaikkan ranah tingkatannya dari ranah tingkat alam puncak, menjadi ranah tingkat emperor awal. Semua itu berkat bantuan peri cantik yang berdiam di dalam cincin ruang Tin Yu. Dia adalah peri Lilia yang memberikan bahan penunjang tanpa sedikit pun diketahui keberadaannya oleh Putri Shin Yin. Setelah melihat Shin Yin tengah melakukan kultivasinya, secara diam-diam Tin Yu mengeluarkan batu inti binatang dewa pemberian peri Lilia sewaktu berada di dalam cincin ruangnya, dan meletakkannya tak jauh dari tempatnya berkultivasi. Tin Yu kemudian menanggalkan semua pakaian yang dikenakannya, sehingga tak ada satupun benang yang melekat di tubuhnya. Tin Yu mulai duduk bersila dalam melakukan penyerapan inti binatang dewa, sekaligus untuk menyembuhkan dantiannya yang rusak dengan teknik jari matahari yang dimilikinya. Tak lama berselang, ke-12 jarum emas bertebaran di udara yang membuat Tin Yu menatapnya sesaat. Aku harus secepatnya melakukan pembentukan dantian baru sebelum Shin Yin tersadar, gumamnya. Tak lama kemudian Tin Yu memejamkan matanya untuk melakukan penyerapan batu inti binatang dewa. Sesaat kemudian cahaya keemasan seketika keluar dari dalam batu inti binatang dewa, dan secara perlahan merasuk ke dalam tubuh Tin Yu. Sudah sehari semalam mereka berdua berada di dalam ruangan kultivasi itu, hingga batu inti binatang dewa yang diserap Tin Yu menyisakan debu yang tertumpuk di hadapannya. Ke-12 jarum emas yang masih mengambang di udara, seketika itu melesat ke semua titik yang telah ditentukan Tin Yu sebelumnya, untuk melakukan perbaikan dantian Tin Yu yang rusak. Hari ketiga Tin Yu mulai tersadar dan membuka matanya perlahan. Dia merasakan jika dantian yang berada di dalam tubuhnya telah sembuh seperti sedia kala. Dengan cepat Tin Yu meraih pakaiannya kembali, kemudian memakainya dan setelah itu meninggalkan ruangan kultivasi untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian Tin Yu kembali ke dalam ruangan kultivasi dengan keadaan tubuh yang bersih dan wangi. Tak berapa lama setelah kedatangan Tin Yu, Putri Shin Yin menerobos dari ranah tingkat alam puncak menjadi ranah tingkat alam emperor awal. Untung saja aku tak keduluan Shin Yin. Jika dia duluan yang melakukan penerobosan dan melihatku dengan keadaan bugil, pasti dia akan bertanya-tanya macam-macam tentang hal itu padaku. Batin Tin Yu sambil menghembuskan napasnya dengan keras. Tak lama kemudian Shin Yin membuka matanya dan langsung melihat ke arah Tin Yu yang tengah berdiri di hadapannya. Dengan riangnya Putri Shin Yin bangkit berdiri dan langsung memeluk Tin Yu. Kak Tin, aku berhasil melakukan penerobosan ke ranah tingkat emperor. Terima kasih atas semua bantuanmu, ucap Shin Yin sambil memberi kecupan manis di bibir Tin Yu. Selamat atas penerobosanmu sayang. Dan sekarang aku ingin kau segera mandi karena wangi tubuhmu telah memudar, ucap Tin Yu dengan senyum meledek. Mendengar perkataan Tin Yu membuat Putri Shin Yin marah sekaligus malu terhadap kekasihnya itu. Tunggulah di sini Kak Tin.
Aku akan membuatmu terpesona padaku saat kau melihatku nanti. Ucap Putri Shin Yin sambil melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Benar saja apa yang dikatakan Putri Shin Yin. Saat dia datang kembali ke ruangan itu, Tin Yu tak dapat berkedip melihat kejelitaan kekasihnya itu. Tampak Putri Shin Yin begitu cantik dan anggun di matanya. Kau begitu sangat cantik sayang. Aku sampai tak mengenali jika yang ada di hadapanku adalah kekasihku sendiri. Ucap Tin Yu. Putri Shin Yin segera menghampiri Tin Yu dan menyandarkan kepalanya di bahu kekar Tin Yu sambil memeluk tangan kanannya. Kak Tin, aku malas untuk kembali ke kerajaan cahaya nirwana. Percuma saja aku ke sana untuk membela Kekaisaran Glory sementara kekaisaran itu telah mengusir klanku dari wilayahnya. Ucap Putri Shin Yin. Kau benar sayang, untuk apa kau berada di sana? Sementara keamananmu juga belum tentu terjaga dari para kultivator Kekaisaran Glory yang pastinya akan memburumu. Setelah banyaknya rentetan kejadian antara klanmu dan Kekaisaran Glory. Ucap Tin Yu. Tiba-tiba saja suara terdengar memotong pembicaraan mereka berdua. Biarkan Putri Shin Yin bersamaku di sini untuk menemaniku. Timpal suara itu. Terlihat Ratu Yanling telah berada di dekat mereka berdua dengan sebuah keranjang makanan di tangannya. Mengetahui jika sang ratu berada di tempat itu, Putri Shin Yin dan Tin Yu segera melakukan penghormatan dengan menggenggam tinju memberi hormat. Bangkitlah. Aku terima penghormatan kalian. Ucap sang ratu sambil menaruh keranjang makanan di lantai ruangan itu. Karena tak ada satupun meja dan kursi yang berada di dalam ruangan kultivasi yang mereka tempati saat ini. Dengan cekatan Putri Shin Yin membuka keranjang makanan dan mengeluarkan semua isi di dalamnya. Kemudian menyusunnya di lantai ruangan itu dengan sempurna. Mereka bertiga pun duduk mengelilingi makanan yang telah tersusun rapi. Sambil makan mereka bertiga bercakap-cakap. Ibu, aku tak keberatan jika keberangkatanku menuju benua semesta biru tanpa adanya Shin di sisiku. Karena jika dia ikut bersamaku pasti akan banyak bahaya yang menantinya di sana. Tapi semua itu tak bisa kuputuskan sendiri. Karena keputusan Shin Yin berangkat kembali ke kerajaan cahaya nirwana berada di tangannya. Ucap Tin Yu. Ratu Yanling menatap ke arah Putri Shin Yin sambil berkata, tinggallah bersamaku di sini Yiner. Aku ingin menurunkan semua ilmuku padamu. Karena di masa depan kaulah yang akan menjadi pendamping Tin Yu dalam memimpin kekaisaran ini. Ucap Ratu Yanling. Aku akan tetap di Kekaisaran Phoenix bersama ibu. Jawab Shin Yin dengan senyumannya yang khas. Terima kasih sayang. Dengan kehadiranmu di Kekaisaran Phoenix, ibu pasti tak akan kesepian lagi. Ucap sang ratu. Tanpa kehadiran Shin Yin bersamaku, aku bisa mendapatkan wanita lain di sana. Timpal Tin Yu tiba-tiba. Tak disangka oleh Tin Yu. Candaannya tadi ditanggapi dengan serius oleh Putri Shin Yin. Kak Tin, kau boleh mendapatkan seberapapun wanita yang kau inginkan. Tapi aku minta satu permintaan darimu. Jadikanlah aku wanita nomor satu di hatimu. Jawab Shin Yin dengan polosnya. Tin Yu hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Dia melihat jika Shin Yin begitu serius dalam menanggapi perkataannya. Hingga sang ratu menengahi dengan mencairkan suasana kembali. Sayang, Pangeran Tin Yu cuma bercanda denganmu. Kau jangan mengambil hati perkataannya. Ucap Ratu Yanling. Tak apa-apa ibu. Aku tahu Kak Tin adalah seorang kaisar besar di masa depan. Yang memerlukan beberapa wanita untuk menghibur, menyenangkan dan mendampinginya mengatur kekaisaran di masa depan. Dan aku pasti akan selalu mendukung Kak Tin di setiap langkahnya di masa depan. Jawab Putri Shin Yin sambil menggigit bibir bawahnya.
menahan rasa perih hatinya saat mengatakan hal itu. Tin Yu tersenyum memandangi wanita cantik di hadapannya itu. Dia tahu jika apa yang dikatakan Putri Xin Yin hanya sebatas mulut dan tidak di hatinya yang terdalam. Karena Tin Yu mengerti sekali jika tak ada satupun wanita di dunia ini yang mau berbagi hati dengan wanita lain. Tin Yu menarik tubuh Putri Xin Yin ke dalam pelukannya dan berkata, "Aku berjanji padamu sekarang dan di masa depan. Kaulah wanita nomor satu di hatiku," ucap Tin Yu dengan tak memperdulikan sang ratu yang ada di tempat itu. Episode sebelumnya. Kembali ke Istana Phoenix. Episode berikutnya. Dihadang.